Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Saya Muhammad Haris Fadilah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sukamara, akan memaparkan demonstrasi kontekstual membuat rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bakja. Untuk membuat rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bakja dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bakja. Bakja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi Pancasila yang berakhlak mulia, berbudaya, peduli lingkungan, mandiri, inovatif, dan kreatif. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bakja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik melalui teknologi, melakukan wawancara dengan peserta didik tentang sikap mandiri dan kreativitas, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi apa saja yang digunakannya? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi tentang guru yang berpengalaman dan ahli di bidang teknologi, mewawancarai guru tentang pengalamannya menggunakan teknologi yang sering digunakan di kelas, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika peserta didik mampu meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain peserta didik mendapat menyadari sikap mandiri lebih dalam dan meningkatkan keterampilan kreatif dalam pembelajaran, anak menjadi lebih percaya diri dalam pembelajaran, guru akan lebih terlatih lagi dalam pemanfaatan teknologi, dan guru akan lebih termotivasi dan semangat dalam proses belajar mengajar. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain berdialog dengan kepala sekolah untuk menyusun perangkat pembelajaran, berdiskusi dengan rekan guru untuk membentuk tim kerja,
kolaborasi, mencari referensi media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran, kemudian mewawancari peserta didik sehingga bisa menyusun program kegiatan peningkatan sikap mandiri dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan baik dan konsisten. Tindakan atau penyelidikannya adalah berdialog dengan kepala sekolah, menyusun deskripsi tugas kerja, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang pembagian tugas kerja, berdiskusi dengan peserta didik, orang tua peserta didik, dan narasumber yang ahli di bidang pemanfaatan teknologi, melakukan rapat dengan kepala sekolah dan tim kerja tentang evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut dalam program kegiatan peningkatan sikap mandiri dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Demikian rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.